Gak usah bingung-bingung Pak. Kita mencari pesugihan saja Pak. Pak Kija marah. Anak kurang ajar kamu, Sani. Kurang ajar kamu. Ngajarin yang enggak kepada orang tua kamu sendiri. Kamu mau menjerumuskan kalau begitu caranya. Dibuka, begitu dibuka, Pak Kija dan Sani pun terkaget. Melihat tumpukan uang mulai 100 ribuan. Dan yang paling kagetnya lagi adalah logam mulia. Kalaupun ditaksir logam mulia kisaran 2018 LM Antan itu sendiri itu bisa nyampe 20 miliar. Jangan ambil uang itu. Jangan kau sentuh harta ini. Tunggu. Waduh, Abah pakai baju malam mencekam nih. Keren banget. Oh pastinya lah. Jadi malam mencekam dan mengulas malam ini adalah kita satu grup. Kebetulan mengulas malam ini adalah anak channelnya dari malam mencekam. Ya, Oh gitu ya Bah betul. Supaya sobat mengulas malam dan malam mencekam pun supaya lebih tahu ke situ. ya? Ya. Keren Bah, keren. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh sobat kita. Sebut saja beliau adalah Pak Yusron. Kebetulan Pak Yusron ini adalah kerabat dekat dari Mas Sani. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat mengulas malam punya kisah cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Kisaran tahun 2018 di salah satu desa di kota Banyuwangi ini ada namanya, sebut saja dia adalah Pak Kija. Kebetulan Pak Kija sendiri dia ini orangnya memang sebetulnya cukup terpandang karena kebetulan Pak Kija ini selain punya profesi sebagai pewaris dari keluarga, dari turun-temurun, yaitu dia bikin pabrik tembikar. Jadi mulai dari kerajinan, gentong, kendi segala macam. Nah ini Pak Kija lah yang memproduksi dan banyak sekali anak buahnya. Selain itu juga kebetulan karena Pak Kija orangnya terpandang, dia pun bekerja atau diminta oleh bantuannya oleh warga masyarakat ini sebagai sekretaris desa di situ. Nah Pak Kija alhamdulillah dia pun memiliki seorang anak, ya kisaran usia sih sudah cukup matang sebetulnya, usia kisaran 30 tahunan. Sebut saja dia ini Sani, dan Sani pun punya profesi juga. Profesi kebetulan dia ini karena kehidupan Pak Kija di salah satu desa tersebut, perkebunannya, sawah segala macam. Nah, nurun juga ke Sani, ya ini sebagai tengkulak, salah satu tengkulak rempah-rempah. Dari mulai jahe, lempuyang sampai cengkeh pun itu kumpul semua ke Sani. Kembali ke Pak Kija.
Nah, Pak Kija karena dia juga sebagai sekretaris desa dan cukup terpandang, keuangannya juga memang mumpuni. Di kisaran tahun tersebut ini ada pemilihan kepala desa. Ada satu ambisi ya, meskipun dalam tanda kutip orang kurang simpatik kepada Pak Kija karena terlalu angkuh. Maklum, namanya orang berada, berduit, terkadang menyepelekan hal yang lainnya. Tapi karena ambisinya tadi, Pak Kija dia pun mencalonkan sebagai kepala desa. Tapi kembali, namanya pemilihan entah kepala desa, entah katakanlah pencalegan segala macam, ini tidak terlepas yang namanya modal politik, modal uang. Memang sih ada bahasa uang bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai uang. Karena berpikir Pak Kija, uang pun yang harus disiapkan kurang lebih sekitar 1 miliar untuk modal menjadi kepala desa, dia sampai ngambil jalan pintas. Usahanya tembikar dari turun temurun, ini dia jual lelang. Ternyata ya ada yang minat. Karena kebutuhannya terlalu mepet banget, dia 275 juta dilepas. Pabrik tembikar, berikut juga pelanggan itu dilepas. Jelas kurangnya banyak. 1 miliar modal, estimasi atau perkiraan untuk pencalonan kepala desa atau pencalon kubu itu butuh dana sekitar 1 miliar. Berdasarkan dari mana? Dari hitungan secara matematik dengan tim suksesnya. Kurang hanya 275 juta. Ya dia pun ya terus terang saja berusaha mencari kesana kemari. Nah, melihat kondisi anaknya si Sani yang katakanlah sebetulnya usia kepala 3 sudah cukup matang sebetulnya. Tapi dia pun belum ada niatan untuk berkeluarga. Dia fokus berwirausaha tadi. Sukses sebetulnya. Sukses. Tapi kembali, karena didikan orang tua, suksesnya satu bisnis tanpa dibarengi dengan dasar-dasar keimanan, dengan akidah, sikap mental moralnya pun hampir sama dengan bapaknya, yaitu Pak Kija. Angkuh Sani itu, angkuh banget, terlalu menyepelekan tetangganya, terkadang ke karyawannya sendiri itu sering telat bayar upah juga. Apalagi kalau misalkan dari petani yang setor cengkeh, lempuyang, jahe, itu harganya di bawah standar. Kalau mau ya kesayakan, kalau enggak udah jual ke yang lain. Karena dia merasa ya itu tadi sok kaya. Dan kelemahannya si Sani tadi, uang mumpuni, usia masih remaja, ya kepala 30 masih remaja lah. Dia juga belum punya istri segala macem. Orang tua pun mengontrol juga jarang. Mendidik dalam artian mendidik masalah akidah segala macam. Ini kelemahannya. Sering mani perempuan, mabuk-mabukan, dan yang lebih parahnya lagi ya ini judi. Ini yang lebih fatalnya. Puncaknya apa yang terjadi? Sani ini kena masalah. Dia telah memakai uang salah satu pelanggan senilai 160 juta. Karena di saat katakanlah cengkeh yang sudah dibayar sama si seseorang, di DP dulu ke Sani itu kurang lebih sekitar 160 juta. Ternyata barang tidak ada, uang dimakan, dihabiskan untuk pesta pora, perempuan, judi, dan juga minum-minum.
Hal ini pun terdengar oleh bapaknya Pak Kija. Sudah kondisi Pak Kija pun lagi butuh duit kepepet untuk pencalonan. Begitu mendengar permasalahannya si Sani, anaknya yang satu-satunya, terlilit hutang dan bermasalah, sensitif. Pak Kija pun mudah marah, temperamen. Sampai ya si Sani dipanggil. Sani, sini Sani, duduk. Ada apa Pak? Kok manggil-manggil? Tumben-tumbenan. Enggak, duduk sini. Itu uang 160 juta itu kamu kemanakan? Bagaimanapun juga Bapak ikut harus pertanggungjawabkan. Kamu sudah mencoreng nama besar keluarga kita sendiri. Orang lain pada hormat, sekarang ini orang pada nyibir semua gara-gara kamu makan uang 160 juta. Marah Pak Kija, marah besar ke Sani. Sani dengan enteng menjawab, udah Pak lah, uang 160 juta kecil. Apalagi kan Bapak sendiri sekarang ada minatan mencalonkan kepala desa. Sampai pabrik, terus terang aja, Sani pun gak terima, Bapak gak kompromi, sampai dijual 275 juta. Sedangkan Sani pun dengar dari ketua tim suksesnya Bapak butuh dana 1 miliar. Gak usah bingung-bingung Pak, kita mencari pesugihan saja Pak. Pak Kija marah. Anak kurang ajar kamu Sani, kurang ajar kamu. Ngajarin yang enggak kepada orang tua kamu sendiri. Kamu mau menjerumuskan kalau begitu caranya. Sani dengan senyum, Pak, gak usah pusing-pusing. Kita mau minjem ke siapa? Mau minjem uang ke siapa? Orang taunya kita kan tetap ada duit segala macam. Sudah, ambil pesugihan saja, cepat Pak. Apalagi proses untuk pencalonanku sendiri buat Bapak kan ini waktunya sudah mulai mepet. Bapak butuh besar dananya. Nanti kan Sani juga kan bisa nikmatin uang dari Bapak, bisa bayar hutang juga Pak. Dari situlah Pak Kija pun berpikir panjang. Ucapan Sani dari anaknya dipikir. Karena memang kondisi kepepet satu. Dan kedua juga entah setan demit jin marakayangan dari mana masuk ke tubuhnya Pak Kija. Seakan telinga atau kupingnya Pak Kija kan ditutup. Dia terbius oleh apa yang disampaikan oleh si Sani sebagai anaknya. Yaitu untuk mencari pesugihan ngipri. Bicara ngipri berarti ke ular. Seminggu kemudian barulah Pak Kija mengajak Sani berikhtiar ceritanya. Berikhtiar mencari beberapa tempat sampai melalui media massa, buka-buka, medsos segala macam. Tempat-tempat keramat dia datangin tanpa ada yang ngebimbing, yang ngawur. Yang terjadi ngawur. Sudah uangnya juga pas-pasan, dia hanya bermodalkan dari medsos, mencari kesana kemari, ya belum dapat hasil. Tapi karena usaha Pak Kija dan Sani pun sudah bulat, karena keinginan tadi, Pak Kija berambisi pingin menjadi kepala desa. Sani pun pingin sesegera mungkin bisa membayar hutang. Minimal ya 160 juta tadi. Selebihnya bisa memperbesar lagi usahanya. Karena kekuatan itulah yang mendorong terus dia berusaha. Sampai satu saat dia ketemu dengan salah seorang, sebut saja di sini Mas Abu. Mas Abu sendiri kebetulan dia ini adalah aparat desa juga, satu kantor. Cuma ya itu tadi,
Pak Kija tidak pernah mau tahu. Nah, kebetulan Pak Kija sama Sani ini ketemu dengan Mas Abu. Mas Abu lagi nyapu di tempat usahanya dia. Jadi ada kerja sampingan, buka warung. Kebetulan warungnya Mas Abu ini adalah di lereng Gunung Rawung, Banyuwangi. Mas Abu pun yang lagi nyapu depan warungnya tadi pun dia berhenti karena melihat atasannya tadi, Pak Kija dan anaknya Sani. Langsung aja berhenti mempersilahkan. Pak, monggo pinara Pak. Masuk aja. Pas Abu diikutin Pak Kija sama Sani. Masuk, disiapkan minum. Kopi, kebetulan senangnya Pak Kija kopi karena sudah tahu gitu kan. Kalau Sani biasa teh manis gitu kan. Sambil minum, nyeruput, dia pun merokok, ngelepus, baru bercerita. Ada apa ini kok tumben-tumbenan? Pak Saudagar besar ini tuh, kata Mas Abu ke Pak Kija. Dengan senyum santai, Pak Kija pun nyampaikan. Gini Mas Abu, sampean kan tahu sendiri bahwasanya Bapak kan ada keinginan untuk menjadi calon kepala desa. Bapak sekarang kamu tahu sendiri, baru sebatas sekretaris desa. Bapak butuh modal besar. Kiranya Mas Abu punya referensi atau punya informasi ini, bisa bantu Bapak. Mas Abu pun terdiam sejenak, baru menyampaikan, maksud bantu bagaimana Pak? Bapak kan tahu sendiri, kalau saya ya sebatas begini aja. Kalaupun di kantor desa saya hanya sebatas pesuruh aja. Dijawab lagi sama Pak Kija, maksudnya begini Abu, Bapak ada keinginan mendapatkan uang secara instan. Terus yang kedua juga, bukan Bapak mau membuka aib ini anak Bapak si Sani makai uang 160 juta, uang pelanggan, sekarang udah ditagih-tagih terus. Nah maksud Bapak sendiri, Bapak pingin mencari pesugihan. Ternyata Pak Kija ini tidak tahu kalau Mas Abu sendiri, dia ini adalah salah satu juru kunci di Gunung Rawung, Banyuwangi tadi. Dijelaskan aja, oh begitu. Kalau maksud panjenengan seperti itu, saya akan bantu. Dan kebetulan saya, ya ini harus buka kartu Pak. Sayalah sebagai juru kunci di Gunung Rawung, Banyuwangi ini. Siapapun orang yang datang untuk melakukan pesugihan nyipri, ini melalui saya Pak. Oh ya sudah, Mas Abu kalau begitu apa nih yang kiranya harus dipersiapkan? Yang pertama, jenengan harus menyiapkan sesaji. Yang satu, persiapkan 2 kepala kambing warnanya hitam, 2 ekor, kepalanya saja. Yang kedua, kembang setaman dari mulai kembang rosnya, kenanga, kembang melati. Dan yang harus diperbanyak adalah kembang telonnya. Ya itu yang harus diperbanyak. Nah terus apa lagi? Nanti panjenengan harus lakukan ritual ini puasa. Puasa ngebleng. Maksud ngebleng bagaimana? Ngebisu. Nah selain ngebisu dan juga tidak boleh tidur. Harus melek. Bila mana ini jenengan sudah siap segala sesuatunya, saya sebagai juru kunci di sini berikan garansi 100% pasti dan pasti berhasil. Setelah dijelaskan oleh Mas Abu sebagai juru kunci di Gunung Rawung Banyuwangi pun sepakatlah. Pak Kija ditemani oleh Sani ini sepakat. Jadi
persyaratan sudah dipenuhi, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum berangkat ke salah satu tempat ritualnya, Mas Abu mengingatkan lagi satu hal. Ingat Pak, ritual ini tidak boleh ada orang yang tahu. Dan kondisi pun harus dalam keadaan gelap gulita. Waduh, nanti saya nyasar dong kalau gelap gulita Pak. Enggak lah. Masalahnya kita ini kan kebetulan bulan purnama Pak. Ini tepat sekali di bulan Suro. Karena setiap bulan purnama di bulan Suro sendiri panjenengan harus lakukan ritual. Ini tepat sekali. Setelah sepakat segala sesuatu, paham, barulah Pak Kija disuruh bersih-bersih badan dulu, mandi, berikut sani segala macam. Setelah selesai kurang lebih sekitar jam 11 malam, Pak Kija sani ditemenin oleh Mas Abu sebagai juru kuncinya berangkat ke salah satu gunung, yaitu di Gunung Rawung, masuk ke tempat guha. Kurang lebih sekitar 1 jaman, cukup jauh. Jalannya terjal juga, naik turun. Pohon besar, jati segala macam. Pohon ketapang. Belum juga rumpun segala macam. Semak belukar, dia terus jalanin. Karena ada keinginannya tadi. Begitu sampai depan pintu guha, Mas Abu memberhentikan langkah dari Mas Kija atau Pak Kija dan Sani. Mas Abu mempersilahkan mereka untuk duduk dulu, bersila, entah tahu baca mantra apa itu. Mas Abu persis di depan pintu guha, kurang lebih sekitar 15 menitan lah, sambil dia bakar pendupa gitu kan. Udah selesai barulah masuk ke dalam guha, ke lorongnya. Memang kondisi gelap banget. Tapi karena Mas Abu sendiri memang sudah tahu situasi dan kondisi, ya dia sudah tidak nyasar-nyasar lagi. Cuma Pak Kija sama Sani ini yang sempat hampir-hampir jatuh, tersandung batu segala macam. Sambil megangin, Mas Abu nyampelah di salah satu tempat ritual tadi. Satu altar yang besar, batu ampar. Di situ kanan kiri, depan belakang pun terlihat bekas-bekas sesaji. Sesaji yang sudah disepakatin tadi, kepala kambing warna hitam 2 sudah disiapkan. Kembang setaman sudah disiapkan segala macam. Pendupa segala macam, terutama kembang telonnya tadi yang diperbanyak. Dibacakanlah mantra oleh Mas Abu. Nggak lama kemudian Mas Abu pun langsung keluar lagi. Ternyata ke pintu guha. Dia membawa tas ataupun tempat. Dia membawa disebutnya mustika. Ternyata kalau Mas Abu nyampaikan itu adalah mustika kol buntet. Nah, diserahkan. Jadi ada mustika kol buntet pun diserahkan. Dijadikanlah sebagai ritual di situ. Tinggal aja Mas Abu, Pak Kija, Sani, sesuai dengan yang diminta oleh Pak Abu, dia berpuasa, ngebleng, tidak boleh bicara sepatah kata pun. Pak Kija dan Sani pun di saat berproses lakukan ritual itu hampir gagal. Terutama yaitu tadi rasa kantuk yang menyerang keduanya. Apalagi Sani, nyamuk pada nempel segala macam. Tapi karena keduanya pun sudah tekad bulat bahwa saya harus bisa. Ujian ritual itu pun terlewati begitu saja. Dia fokus segala macam terus-terusan, lagi fokus membacakan mantra sambil terus menyalakan kemenyan, pendupa segala macam. Entah dari mana sumbernya, tiba-tiba ada bunyi, kaget mereka juga, kaget. Keduanya kaget. Gak lama kemudian terlihat oleh Sani dan Pak Kija sosok ular besar. Itu ularnya ular putih.
Ular besar tadi mendekat kepada keduanya, melingkari keduanya. Padahal jarak antara Pakija dengan Sani ini kan berhadapan seperti ini. Ini melingkar si ular tersebut. Setelah melingkar tersebut, berubah sosok ular siluman yang berwarna putih dan besar tadi pun berubah menjadi sosok perempuan yang cantik banget. Kulitnya putih kekuning-kuningan. Memakai kebaya zaman dulu. Kekemben segala macam zaman Jawa kuno dulu lah. Seperti itu. Sosok perempuan tadi pun menyampaikan kepada Pak Kija bahwa kamu Kija harus melakukan ritual yang sama. Itu setiap bulan purnama di bulan Suro. Berarti 1 tahun sekali. Harus. Dan kondisi pun seperti yang sekarang. Kondisi gelap. Dan tidak boleh ada penerangan apapun juga. Bila mana hal itu dilanggar, kalian berdua harus tanggung akibatnya. Gak lama kemudian sosok siluman Jejadian tadi yang berbentuknya perempuan cantik pun hilang begitu saja. Kaget Pak Kija dan Sani. Hilangnya perempuan itu terlihat di depannya Pak Kija dan Sani itu ada peti. Warnanya hitam. Kelihatan seperti petinya itu peti dari kayu jati. Ukuran kurang lebih sekitar 1 kali 1 meteran panjang. Penasaran. Pak Kija pun ya penasaran. Itu dibuka. Begitu dibuka, Pak Kija dan Sani pun terkaget. Melihat tumpukan uang mulai 100 ribuan. Dan yang paling kagetnya lagi adalah logam mulia. Kalaupun ditaksir logam mulia kisaran 2018 LM Antan itu sendiri itu bisa nyampe 20 miliar dengan uang tadi. Itu ditaksir kurang lebih segitu. Begitu mau diambil oleh Pak Kija sama Sani pun entah dari mana terdengar satu suara. Jangan ambil uang itu. Jangan kau sentuh harta ini. Tunggu. Bila mana nanti matahari sudah mulai terbit. Jangan kau sentuh. Pak Kija dan Sani pun akhirnya gak berani menyentuh. Dia terdiam sambil matanya gak mengedip melihat tumpukan uang dan logam mulia yang ada di peti ukuran 1 kali 1 meter tadi. Dia berharap ingin cepat-cepat ini masuk ke pagi. Proses berjalan, entah dari mana itu kan terdengar bunyi ciutan burung-burung segala macam. Burung-burung ya namanya juga di hutan gitu kan, menandakan ini sudah masuk ke pagi. Gak lama kemudian masuk ke kelelawar. Dari luar pada masuk ke dalam. Namanya kelelawar kan dia bekerjanya kan malam hari gitu kan. Masuk ternyata guha yang tempat ritualnya mereka berdua itu tempat bersemayam juga kelelawar di situ. Setelah lihat ada cahaya matahari terang ke situ, barulah uang dan logam mulia yang ada di peti itu pun ditutup lagi dan dibawa oleh keduanya. Langsung menuju ke rumahnya Mas Abu sebagai juru kunci di Gunung Rawung Banyuwangi tadi. Disampaikanlah oleh Pak Kija, ini Mas Abu, hasil ritual tadi malam seperti ini. Terus terang saja kan, Sani senang banget melihat uang dan logam mulianya. Dalam hatinya, waduh, hutang-hutang saya akan segera terlunasin. Saya akan usahanya akan lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Itu sudah ada di pikirannya si Sani tadi kan.
Udah kotor aja pikirannya kan. Mengingatkan lagi Mas Abu bahwasanya diingatkan setiap malam satu suro di bulan purnama tepatnya mereka pun harus lakukan ritual lagi ke tempat yang sama. Setelah selesai pamitan ke Mas Abu, pulanglah Pak Kija dan Sani dengan membawa peti yang begitu besar tadi, dibopong dua. Singkat cerita sampailah ke rumah, uang yang begitu banyak segala macam. Pabrik tembikar yang sudah dijual pun itu sampai didatangin lagi ke pembelinya tuh, dibayar lagi, dibayar. Terus saya juga Pak Kija mengingatkan ke Sani, hutang kamu anggap aja hutang itu ya, yang ke orang, ke pelanggan itu segera bayar, kembalikan uangnya 160 juta. Nah, dibangunlah situ, uang diambil oleh Sani, dibayarkan 160 juta. Pak Kija pun terus terang aja dari situ dia, karena memang dia ada ambisi untuk mencalonkan sebagai kepala desa, dia pun mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan. Luar biasa kehidupannya Pak Kija setelah mendapatkan ritual, hasil ritual pesugihan Ngipri di Gunung Rawung Banyuwangi tadi. Kehidupannya drastis banget. Rumah mendadak dibangun lagi, kendaraan beli, ketua tim sukses sama tim suksesnya dipanggilin lagi semua, dipersiapkan uangnya 20 miliar bisa dibayangkan. Yang dibutuhkan untuk tim sukses itu kisaran 1 miliar, dilebihkan semua. Kehidupan Pak Kija dan Sani pun drastis luar biasa. Cuma kembali Sani tetap tidak ada berubah, karena ya sudah menjadikan watak dia kan. Perempuannya tetap berjalan, judinya makin kencang, uang banyak, dan minum-minumannya pun terus-terusan. Sampai beberapa perempuan desa itu biasa ada beberapa makelar dibawain, sampai ya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karena uang mumpuni, uang banyak, selesai semua dengan uang tadi. Proses berjalan, Pak Kija pun berhasil menjadi kepala desa dan terpilih, sukses luar biasa. Terpilihnya bukan berarti karena sikap mental moralnya dia, karena bagi-bagi duitnya tadi, dipakai duit seluruh warga supaya memilih Pak Kija, dan memang berhasil luar biasa. Kehidupan Pak Kija sudah menjadi kepala desa dengan keuangan yang memadai segala macam, termasuk Sani juga anaknya menjadi tengkulaknya pun ini semakin luar biasa besar, sampai dia pun bisa mengirim barang-barang mulai cengkehnya tadi, jahe segala macam, kunyit itu nyampe keluar pulau juga. Wah, terus-terusan luar biasa lah, terkenal. Seiring perjalanan waktu, tepat di bulan Suro, 1 Suro, dia pun ya terus terang saja sudah teringat. Dia pun harus mempersiapkan, lakukan ritual lagi di tempat yang sama. Dan kebetulan bukit ataupun guha di Gunung Rawung tersebut itu bukan hanya tempat ritual pesugihan saja, tapi di situ banyak orang-orang yang hiking ataupun pendaki, banyak sekali. Karena memang tempatnya ini menantang, khususnya untuk para pendaki. Selain melihat dari atas pemandangannya ke bawah yang indah, pesonanya luar biasa. Ini suatu tantangan. Jadi bukan 1-2. Nah, kebetulan di sini ada, sebut saja di sini adalah Mas Ridwan. Mas Ridwan sendiri ini kebetulan dia hobinya dari dulu, dari masih katakanlah SMA sampai mahasiswa sekarang pun dia senangnya yaitu tadi ke gunung. Dia survei ke tempat itu juga, survei. Aman-aman saja, lokasi segala macam. Pas kebetulan di malam 1 Suro itu Pak Kija mendatangi lagi ke Mas Abu. Tetap ditemani oleh Sani, menyampaikan bahwasanya
Ini adalah sudah jatuh di malam 1 Suro, tepat di bulan purnama. Saya sesuai perintah dari Eyang Ratu, ini harus melakukan ritual. Oh ya sudah, lakukan ritual. Seperti biasa, dipersiapkan segala macam, lakukanlah ritual lagi segala macam. Sesuai dengan amanat dari sosok siluman penguasa Gunung Rawung bahwa tidak boleh ada penerangan terkecuali bulan purnama saja. Kalau alam sih tidak ada masalah. Nah, kembali ke Ridwan. Kebetulan Ridwan sendiri ini adalah salah satu seorang pendaki gunung di situ, dan memang dia juga sudah mempersiapkan karena ada rencana untuk menaiki Gunung Rawung tadi. Selain dengan teman-temannya, dia ke atas dulu, membawa senter segala macam. Dan apa yang terjadi? Tanpa disengaja, Ridwan menyalakan senternya tadi tepat di depan pintu guha. Selama ini dia tidak pernah tahu kalau di Gunung Rawung itu ada guha yang begitu besar. Nggak tahu. Disorotkan segala macam, dia tidak tahu kalau di dalam sedang ada yang ritual. Nggak lama kemudian Pak Kija dan Sani sedang melakukan ritual tadi, hadir sosok siluman penguasa Gunung Rawung, yaitu ular putih yang begitu besar tadi pun datang lagi. Kondisinya kondisi marah, ngamuk di dalam, sampai katakanlah ekornya yang begitu panjang dan besar badannya pun sampai bontang-banting menghantam ke kepalanya Sani dan ke kepalanya Kija. Terpental keduanya pun, terpental. Sani kepalanya ngebentur ke batu besar di situ di guha sampai mengeluarkan darah. Pak Kija pun sama kondisinya, menghantam ke batu malah sampai terguling-guling. Dan ternyata mereka berdua ini meninggal di tempat. Ridwan yang masuk ke guha tadi pun ini menyorotkan terus senternya ke dalam, kaget melihat 2 manusia yang sedang tergeletak dan mengeluarkan darah. Begitu dia terhentak kaget mau keluar, entah dari mana, seperti ada yang menyambar ke dia sendiri. Gak lama kemudian Ridwan pun meninggal. Ternyata Ridwan ada bekas gigitan di lehernya seperti gigitan bekas ular, dan Ridwan pun meninggal di situ. Sani meninggal, Pak Kija meninggal di guha tempat ritualnya karena dia sudah melanggar apa yang menjadi titah ratu penguasa Gunung Rawung tersebut. Tidak boleh ada sosok manusia selain mereka berdua dan tidak boleh ada penerangan yang lain. Dan ternyata imbasnya pun Ridwan, salah satu pendaki ini pun meninggal. Ridwan meninggalnya ini ketahuannya oleh salah seorang ranger yang kebetulan timnya Mas Ridwan ini mulai mengikuti dari belakang. Mulai mengikuti karena ditunggu-tunggu kok Ridwan belum datang-datang gitu kan. Akhirnya ada salah seorang ranger ke atas berikut teman-temannya dan melihat bekas telapak kaki atau telapak sepatu ke situ. Dilihat masuk ke guha ternyata. Ke guha diterangin, astagfirullahaladzim. Dilihat Ridwan udah meninggal di situ. Dan lihat lagi ada 2 orang yang meninggal juga di situ. Ternyata itulah Pak Kija dan Sani. Dievakuasilah mayat tersebut sesuai dengan SOP yang sudah disepakati atau aturan yang ada di situ. Ternyata sobat Menggelos Malam, meninggalnya Sani dan meninggalnya Pak Kija ini tidak terlepas
ulah dari Mas Abu sebagai juru kunci di Gunung Rawung, dan sekaligus Mas Abu juga ini sebagai karyawan ataupun aparat desa yang dipimpin oleh Pak Kija. Karena terus terang saja, atas kepemimpinannya Pak Kija sebagai kepala desa yang baru, ini sok arogan banget. Sok perintah. Main perintah begitu saja. Otomatis karena Mas Abu tahu persis kuncinya, suksesnya kamu Kija tidak terlepas dari saya. Di dalam pikiran dan hatinya Pak Abu atau Mas Abu tadi. Makanya begitu ada seorang pendaki, disampaikan oleh Mas Abu bahwasanya, nak, nanti kamu di situ ada gua bagus banget. Pokoknya mah belum pernah ada orang yang tahu. Nanti kamu bisa masuk, bisa lihat-lihat di situ. Itu diperangkap ternyata. Karena atas dasar rasa sakit hati Mas Abu ke Pak Kija sebagai kepala desa yang sok-sokan, sok arogan. Kalau Saninya sendiri, kebetulan Mas Abu sendiri punya keponakan. Karena kelakuan dari Sani, selain judi, minum-minum, dan main perempuan, termasuk keponakannya Mas Abu pun pernah disetub oleh Sani. Dan tidak tanggung jawab. Ditutup permasalahan dengan duit. Rasa sakit hati. Rasa sakit hati itulah yang ada dalam pikiran dan juga hati Mas Abu. Saya matikan semuanya. Menjadi korbanlah 3 anak Adam. Itulah Sobat Mulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh sobat kita, yaitu sebut saja Pak Yusron. Ini kita bisa ambil satu hikmahnya. Manusia boleh punya ambisi, tapi jangan sampai ambisius. Harta melimpah segala macam bukan menjadi jaminan seseorang akan hidup enak. Kalau kita tidak pandai bersyukur, ya seperti tadi yang terjadi oleh Pak Kija dan Sani anaknya. Rasa sakit hati karena arogan segala macam dimatikanlah oleh juru kunci namanya Mas Abu. Dan Mas Abu pun keceplosan sebetulnya. Sampai sempat berbicara atau menceritakan masalah ini yaitu ke Yusron. Sebenarnya Yusron sendiri adalah kerabat dekat dari almarhum Sani. Makanya Pak Mas Yusron menceritakan kisah ini kepada sobat Mengulas Malam melalui Abah sendiri. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.